Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang makalah yang kami tulis dengan judul Pertumbuhan Ekonomi dan Bisnis Cycle di Indonesia pada era 1.0 hingga 4.0. Berikut merupakan video pemaparan dari kelompok kami. Fluktuasi perekonomian di setiap negara terjadi antara periode ekspansi dengan kontraksi. Perubahan kondisi ekonomi disebabkan oleh tingkat pekerjaan, produktivitas, dan permintaan terhadap pasokan barang dan jasa di suatu negara. Perubahan ini kurang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal yang cukup krusial dalam sebuah negara, karena pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tolak ukur kemajuan negara tersebut. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dapat dikatakan sebagai negara yang maju. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif dari masa ke masa. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh jual beli antar produsen dan konsumen, tetapi juga adanya campur tangan pemerintahan, pembayaran pajak oleh masyarakat, urusan luar negeri, investasi, dan lain sebagainya yang menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Proyek ini merupakan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dari masa pemerintahan Soekarno sampai dengan Jokowi. Yang pertama adalah Soekarno. Pada masa kepemimpinan Soekarno, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami 3 fase, yaitu fase yang pertama adalah fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Yang kedua adalah fase perkuatan pilar ekonomi, yaitu di mana Indonesia menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama. Dan selanjutnya adalah fase krisis. Fase krisis yang dialami oleh Indonesia terjadi akibat membumbungnya biaya politik yang tinggi, sehingga pada saat ini Indonesia mengalami defisit yang cukup besar, yaitu mencapai angka minus 2,24% atau setara dengan defisit minus 1.565,5 miliar pada tahun 1963. Akan tetapi, angka pertumbuhan ekonomi ini akhirnya mampu diangkat kembali oleh Soekarno, yaitu menjadi 3,53%. Kemudian turun menjadi 1,08% pada tahun 1965, sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 2,79% pada tahun 1966 sebelum masa kepemimpinan Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto. Yang kedua adalah Soeharto. Pertumbuhan ekonomi pada masa kepemimpinan Soeharto mengalami cukup banyak pasang surut, karena Soeharto merupakan presiden yang menjabat cukup lama di Indonesia. Pada tahun pertama masa kepemimpinannya, Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 yang berisi tentang penanaman modal asing, yaitu ketika investor asing mampu dengan bebas menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, Soeharto mengeluarkan sebuah rencana pembangunan 5 tahun, yaitu yang berisi tentang tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun. Yaitu yang pertama, Repelita nomor 1 pada tahun 1969 sampai 1974 berisi tentang tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan pertanian. Selanjutnya, Repelita 2 tahun 1974 sampai 1979 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di luar Jawa, Bali, dan Madura dengan menerapkan transmigrasi. Selanjutnya Repelita 3 yaitu tahun 1979 sampai 1984 yang dibuat dengan tujuan untuk pengembangan sektor industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Selanjutnya Repelita nomor 4 tahun 1984 sampai 1989 yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan pengembangan sektor industri. Selanjutnya Repelita nomor 5 tahun 1989 sampai 1994 yang dibuat untuk mengembangkan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Program Repelita ini menyukseskan Indonesia sampai dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 10,92% pada tahun 1970 dan mengalami stabilitas 6% sampai 7% pada tahun 1997 sebelum akhirnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot sampai defisit 13,13% karena Bank Indonesia masih belum bisa independen mengeluarkan kebijakan moneter. Hingga pada saat itu Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan dengan IMF karena ketidakmampuannya membayar hutang. Yang ketiga adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah presiden yang memiliki waktu kepemimpinan paling singkat, yaitu hanya 1 tahun, dari 1998 sampai 1999. Meski cukup singkat, tetapi B.J. Habibie mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya defisit 13,13% menjadi 0,79% pada tahun 1999. Kebijakan keuangan dan moneter telah membawa kebangkitan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan pada saat ini, Bank Indonesia telah mendapatkan status independennya dan mampu mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi inflasi seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melanjutkan perjuangan B.J. Habibie untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pada masa pemerintahannya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengeluarkan kebijakan fiskal dan otonomi daerah, di mana pembagian dana antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah sama. Pada masa pemerintahan ini, secara perlahan perekonomian Indonesia meningkat, yaitu tumbuh menjadi 4,92% pada tahun 2000 dan turun menjadi 3,64% pada tahun 2001. Selanjutnya adalah Megawati Soekarno Putri. Pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, yaitu mencapai 4,5% pada tahun 2000, kemudian naik menjadi 4,78% di akhir tahun 2003, tumbuh menjadi 5,0,3% pada 2004, dan tingkat kemiskinan turun menjadi 16,7% pada tahun 2004. Tidak banyak yang diperbaiki pada masa pemerintahan Megawati dan hanya dilakukan penguatan pada sektor yang perlu diperkuat. Dan pada masa pemimpinan Megawati muncul pelaku-pelaku ekonomi yang cukup mandiri untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan SBY mengalami naik turun yang cukup stabil, yaitu pada tahun 2005 mencapai 5,69%, kemudian turun menjadi 5,5% pada tahun 2006, dan tumbuh menjadi 6,35% pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 6,01%, dengan keadaan ekonomi yang berimbang antara ekspor dan impor. Pada tahun 2009, ekonomi mengalami penurunan hingga 4,63% yang diakibatkan adanya krisis finansial yang hampir dialami oleh seluruh negara karena adanya kenaikan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Kemudian perekonomian mencapai 6,22% pada tahun 2010 dan naik menjadi 6,49% pada tahun selanjutnya, menjadi 6,23% pada tahun 2012 sebelum akhirnya turun mencapai 5,01% pada masa akhir kepemimpinannya. Selanjutnya adalah Joko Widodo. Kepemimpinan Joko Widodo berfokus terhadap pembangunan infrastruktur, mendorong investasi, dan melakukan efisiensi untuk menyiapkan Indonesia sebagai negara yang berdaya saing. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi bertumbuh menjadi 4,88%. Hal ini terjadi akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Selanjutnya naik menjadi 5,03% pada tahun 2016 dan stabil menjadi 5,17% pada tahun 2017. Pada kuartal kedua tahun 2018, pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi 5,27%. Sampai saat ini, masa kepemerintahan Jokowi masih belum selesai akibat adanya periode kedua yang dilakukan oleh Jokowi. Namun diharapkan
agar Jokowi mampu mendobrak pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat adanya pandemi corona yang sedang melanda hampir seluruh dunia, sehingga dapat dicapai kesejahteraan bagi negara. Siklus bisnis adalah aktivitas naik turunnya kegiatan ekonomi pada suatu waktu tertentu. Siklus bisnis bermanfaat bagi suatu negara untuk mendeteksi secara dini kegiatan ekonomi makro pada negara tersebut, sehingga para pemegang kebijakan dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan dengan lebih cepat. Pada umumnya, suatu negara mengharapkan pertumbuhan ekonominya tinggi, disertai dengan stabilitas harga yang relatif stabil dan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Tapi pada kenyataannya, penggunaan tingkat tenaga kerja penuh sangat sulit untuk dicapai suatu negara, dikarenakan perekonomian akan selalu dihadapkan pada masalah inflasi dan pengangguran. Pada satu sisi, perekonomian akan berusaha untuk menghasilkan produk dengan tingkat penuh atau menghasilkan produk secara maksimal, tetapi pada sisi yang lain akan ada ancaman stabilitas harga dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang di dalamnya ada faktor produksi seperti input dan juga yang termasuk juga tenaga kerja, menyebabkan pada satu titik kenaikan harga akan melampaui kenaikan barang yang diproduksi, sehingga akan mengakibatkan adanya penurunan pendapatan real masyarakat yang berimbas pada penurunan permintaan atau kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran atau supply ini akan menyebabkan berlakunya pengangguran faktor-faktor produksi termasuk tenaga kerja. Siklus bisnis dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas ekonomi. Siklus ini terdapat 4 elemen di dalamnya. Ada titik puncak atau peak, ada gerakan menaik atau recovery, gerakan menurun atau recession, dan tingkat rendah atau drop. Siklus bisnis dapat dilihat seperti gambar sebagai berikut. Di dalam siklus bisnis, setiap siklus bisnis terdiri dari 2 fase, yaitu fase peak atau fase titik puncak dan fase drop atau fase titik terendah. Kontraksi adalah suatu keadaan perekonomian suatu negara yang sedang bergerak dari peak menuju drop atau dari titik tertinggi menuju titik terendah. Sedangkan ekspansi adalah keadaan perekonomian dari titik drop atau titik terendah menuju ke titik peak atau titik tertinggi. Kontraksi yang terjadi pada 2 periode berturut-turut dapat menghasilkan suatu resesi. Pada beberapa penelitian ditemukan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat berperan penting dalam stabilitas siklus bisnis, terutama dalam pengendalian inflasi dan pengangguran suatu negara. Kebijakan fiskal dengan menambah anggaran pada saat siklus menurun atau siklus resesi dinilai dapat menggerakkan perekonomian sektor real, sehingga akhirnya pengangguran akan mengalami penurunan. Dan untuk mengendalikan permintaan masyarakat, kebijakan moneter juga dinilai efektif untuk mempengaruhi fluktuasi inflasi yang berlebihan dengan cara menaik atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia terdapat studi kasus, yaitu yang pertama, dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap revolusi 1.0. Revolusi ini berlangsung pada periode antara tahun 1750 sampai 1850. Indonesia berperan sebagai sumber bahan baku industri dan merupakan wilayah pemasaran barang-barang.
Kehidupan masyarakat sebelum revolusi di pedesaan yang mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian yang sangat terbatas dalam pendapatannya. Setelah terjadi revolusi, lapangan pekerjaan di sektor manufaktur mulai meningkat dan taraf hidup masyarakat terjamin. Sektor industri yang telah melakukan revolusi adalah industri tekstil, industri besi dan baja, dan industri transportasi. Industri tekstil yaitu pada era industrialisasi dan mekanisasi, perkembangan pembuatan mesin pintal ditemukan, sehingga yang awalnya menggunakan tenaga manusia dalam produksi sekarang menggunakan tenaga mesin yang lebih efisien dan efektif. Industri besi dan baja dalam perkembangan inovasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan dalam proses produksi pembuatan besi dan baja. Karena berkembangnya permesinan dan transportasi sehingga lebih efektif dalam memproduksi besi dan baja. Industri transportasi yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan untuk mengangkut barang hasil produksi sehingga butuh waktu lama supaya barang hasil produksi sampai pada tujuan. Kemudian telah ditemukan mesin uap dan kapal uap untuk mengangkut barang dan mengantar lebih hemat waktu dan meminimalisir barang-barang hasil produk rusak. Yang kedua, dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap revolusi 2.0. Hasil dari inovasi produksi massal dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien sehingga mendapat standarisasi mutu dan kualitasnya. Pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar baru, kemudian teknologi listrik dengan arus listrik AC dan DC yang berfungsi untuk pembuatan motor listrik, kemudian inovasi dari produksi besi dan baja yang skala besar, kemudian produksi massal mobil dan pesawat sebagai transportasi massal, lalu telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi dari jauh, dan terakhir yaitu penggunaan teknologi listrik untuk teknologi transportasi dan telekomunikasi yang berpengaruh besar dalam perkembangan. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lainnya yang mengubah dunia secara signifikan. Yang ketiga, dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap revolusi 3.0. Revolusi ini mendorong kita melakukan inovasi dengan teknologi informasi dan elektronik seperti otomatisasi basis komputer dan robot. Peralatan yang awalnya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah dikendalikan oleh komputer sehingga dapat mengembangkan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Otomatisasi operasional mesin mengganti peran operator produksi, yaitu seperti ini. Berikut inovasi revolusi 3.0, antara lain teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik, smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi pengembangan sumber energi baru. Yang keempat, dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap revolusi 4.0. Revolusi ini merupakan konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenal dengan cyber cycle. Perkembangan revolusi ini sangat cepat berubahnya dengan tujuan menciptakan kualitas. Revolusi ini terdapat pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital dan mengutamakan merek suatu barang yang telah dihasilkan. Karakter dari revolusi 4.0 ini penerapan kecerdasan buatan dalam bidang, sehingga otak manusia diasah untuk menemukan kreativitas dalam membuat robot atau komputer, sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia yaitu dikendalikan oleh mesin.
Lalu telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi dari jauh. Dan terakhir yaitu penggunaan teknologi listrik untuk teknologi transportasi dan telekomunikasi yang berpengaruh besar dalam perkembangan. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lainnya yang mengubah dunia secara signifikan. Yang ketiga, dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap revolusi 3.0. Revolusi ini mendorong kita melakukan inovasi dengan teknologi informasi dan elektronik, seperti otomatisasi basis komputer dan robot. Peralatan yang awalnya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah dikendalikan oleh komputer, sehingga dapat mengembangkan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik otomatisasi operasional mesin mengganti peran operator produksi. Yaitu seperti ini, berikut inovasi revolusi 3.0. Antara lain teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik, smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi pengembangan sumber energi baru. Yang keempat, dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap revolusi 4.0. Revolusi ini merupakan konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenal dengan cyber cycle. Perkembangan revolusi ini sangat cepat berbanyak dengan tujuan menciptakan kualitas. Revolusi ini terdapat pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital dan mengutamakan merek suatu barang yang telah dihasilkan. Karakter dari revolusi 4.0 ini penerapan kecerdasan buatan dalam bidang, sehingga otak manusia diasah untuk menemukan kreativitas dalam membuat robot atau komputer, sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia yaitu dikendalikan oleh mesin. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.